Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1E yang akan memaparkan terkait masalah yang terjadi di dalam bidang ilmu peternakan dalam pandangan agama dan juga pandangan ilmu peternakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikir Fadil Ahmad dengan NIM D1A 023031. Dengan saya Catur Farhan Saharul Adha, NIM D1A 023035. Saya Rina Aulia Rohma dengan NIM D1A 023026. Saya Velia Galuh Pramudita dengan NIM D1A 023025. Saya Esturunal Feoli dengan NIM D1A 023030. Saya Muhammad Bisbol Munir dengan NIM D1A 023015. Saya Muhammad Malik Azhar dengan NIM D1A 02303. Lanjut ke pembahasan. Menurut pandangan Islam, hewan merupakan salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Pada hakikatnya hewan memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia, yaitu salah satu sumber protein hewani dan juga dimanfaatkan sebagai tenaga kerjanya. Oleh karena itu, hewan merupakan permata dan juga sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 21 sampai 22, yakni, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minuman kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak akan sampai berita kepada kalian bahwa aku melanat orang-orang yang memberi tanda yang menyakitkan di wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan sahih sesuai syarat Muslim oleh Syekh Al-Albani. Oleh karena itu, dari hadis tersebut dapat dinyatakan bahwa kesejahteraan hewan merupakan salah satu hal penting bagi kita semua untuk diperhatikan, yakni agar hewan tersebut merasa aman, tentram, dan juga merasa diberi haknya. Oleh karena itu, sesuai pada kasus yang kami bahas tentang mengenai hewan dipaksa berdiri dalam perjalanan saat di kendaraan, yaitu tentu saja pada saat pengangkutan binatang tersebut, keselamatan dan juga keamanan hewan sudah diperhatikan oleh pengangkutnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan boleh untuk berdiri hewan tersebut, asalkan pada hewan tersebut tidak merasa kesakitan dan merasa aman. Terkait dengan pemberian pakan selama di perjalanan, yaitu jika hewan di dalam kendaraan diberi pakan, kemudian hewan tersebut memakannya. Makanan diproses dalam pencernaan sehingga mengeluarkan kotoran. Dapat dipastikan kotoran tersebut akan tercampur ke dalam makanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga hewan tersebut memakan makanan yang terkena najis. Hewan tersebut bisa jadi tidak boleh dikonsumsi oleh manusia karena unsur najis dari makanan hewan tersebut. Najis tersebut dapat mengandung zat-zat berbahaya serta bakteri sehingga membahayakan tubuh hewan itu sendiri, dan jika dikonsumsi oleh manusia, kemungkinan dapat menimbulkan penyakit bagi yang mengkonsumsi daging hewan tersebut. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. bagaimana menurut pandangan ilmu peternakan? Saya Catur Farhan Saharul Adha akan menjelaskan tentang menurut ilmu peternakan. Menurut Mampau Jeti 2017, suatu kajian atas tindak pidana kejahatan terhadap hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan Lex Aminastratum 52 halaman 149 157 berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, menjamin pemeliharaan serta kesejahteraan hewan, yaitu dalam pasal 66 dan pasal 66A menyatakan bahwa pengangkutan hewan dilakukan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan penganiayaan. Pemeliharaan hewan dilakukan secara sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa haus dan lapar serta rasa takut. Sumber lain yang kami dapatkan melalui wawancara kepada Bapak Taswono, beliau merupakan salah satu pengurus hewan ternak di Ekspam milik Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman.
dengan pemaparan beliau, yaitu sebelum hewan dimasukkan ke dalam kendaraan, hewan dipastikan sudah diberi pakan terlebih dahulu. Yang kedua, apabila perjalanannya sekitar Banjar ke Purwokerto tidak diberi pakan tidak apa-apa. Yang ketiga, apabila hewan tersebut kekenyangan juga tidak boleh karena dapat membahayakan dan berdampak kepada kendaraan yang mengangkutnya. Menurut Wibowo A dan Emma Rahman 2023, identifikasi kasus insidensi memar atau bruising pada karkas sapi di rumah potong hewan tanah merah Samarinda. Jurnal Sains Peternakan halaman 20-30 menyatakan bahwa hewan ternak di dalam transportasi dikatakan mendapatkan kesejahteraannya jika selama berada di kendaraan hewan tersebut tidak dikekang dan dianiaya sampai menimbulkan memar serta cacat yang mengakibatkan hewan tidak boleh dikonsumsi. Dari pernyataan tersebut, hewan dalam keadaan berdiri selama perjalanan diperbolehkan jika hewan tersebut tidak mendapatkan tekanan serta rasa takut dan penganiayaan. Langkah penyelesaian dari masalah ini. Langkah penyelesaian dari masalah ini adalah satu, memperhatikan kenyamanan dan keamanan bagi hewan ternak itu sendiri dalam perjalanan, karena bagaimanapun hewan ternak itu memberikan banyak manfaat bagi manusia sesuai dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 21-22. Yang kedua, apabila berdiri menjadi salah satu alasan dalam mengutamakan keselamatan dan keamanan hewan ternak, maka diperbolehkan. Namun lebih baiknya dilakukan beberapa kali istirahat untuk memberi kenyamanan kepada sapi, bisa berganti tempat atau posisi dalam mobil. Ketiga, sebelum melakukan perjalanan, alangkah baiknya hewan ternak diberikan pakan terlebih dahulu dengan porsi yang cukup dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir, jika akan melakukan perjalanan yang jauh, maka membawa persediaan pakan untuk ternak dengan penyimpanan yang baik dan terhindar dari najis, agar makanan tersebut terhindar dari najis dan tidak dimakan oleh hewan ternak tersebut. Hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Hikmah dan pelajaran. Hikmah dari kesejahteraan hewan tersebut dalam pandangan Islam dan ilmu peternakan yaitu kita dapat mengetahui bagaimana kita sebagai manusia untuk bersikap kepada hewan, memuliakan hewan, dan memberikan hak kepada hewan baik dalam penangkapan, pemeliharaan, serta pemotongan. Hewan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia sebagai khalifah di muka bumi dan sepertinya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian yang diberikan oleh Allah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.